Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa praktikum manajemen keuangan. Hari ini kita akan membahas tentang depresiasi yang teman-teman sebelumnya sudah dapatkan di manajemen keuangan dan mungkin sudah mempelajarinya di laporan keuangan ya, atau di ALK dan sebagainya. Oke, mungkin saya tidak akan lebih lanjut mengenai detail apa itu depresiasi. Mungkin saya hanya sedikit review aja. Dan teman-teman di sini kita akan berfokus bagaimana kita melakukan perhitungan di Excel. Oke. Nah, oke. Ini mungkin akan sedikit review ulang apa sih yang dimaksud dengan depresiasi dan teman-teman pasti tahulah depresiasi itu apa. Nah, jadi gini intinya teman-teman, depresiasi itu muncul karena kita membeli aset, oke, kita membeli aset nih, HP, laptop, apa mobil atau semacamnya. Oke. Lalu pada saat kita melakukan kegiatan, barang itu kan pasti memberikan manfaat ke kita. Entah memudahkan kita untuk berkomunikasi, untuk menciptakan suatu produk, atau mempercepat pergerakan kita, dan sebagainya. Oke. Lalu, ketika kita memberikan, aset itu memberikan manfaat ke kita, itu ada satu biaya yang sebenarnya kita tidak bisa melihat, dan itu keluar ataupun muncul akibat adanya penurunan dari nilai tersebut. Karena nilai tersebut setiap periodenya tidak akan sama dengan nilai yang pertama. Maksudnya ketika teman-teman membeli dan di periode selanjutnya atau di tahun pertama, tahun kedua itu tidak akan sama dengan periode pada saat teman-teman memperoleh barang. Oke, terus dan ini biaya ini harus dialokasikan pada periode pemanfaatan aset. Nah, itu adalah biaya depresiasi atau amortisasi. Biasanya kalau depresiasi untuk barang yang tangible, kalau yang amortisasi untuk barang yang intangible, yang tidak terlihat. Nah, seperti itu teman-teman. Meskipun kita tahu barang kita harganya segitu, misalnya harganya 5 juta, tetapi dalam periode berjalan, itu nilai barang kita tidak akan pernah sama, teman-teman. Ya, contoh aja lah, teman-teman perhatikan, mobil HR-V tahun 2019 dibeli 300, mungkin 300 juta ya. Nah, teman-teman coba cek mobil second HR-V, apakah sama 300 juta? Kan enggak. Karena apa? Manfaatnya sudah diberikan kepada pemilik sebelumnya. Seperti itu. Nah, teman-teman mendapatkan manfaat sisanya gitu bahasanya. Nah, terus ketika teman-teman melakukan pembebanan biaya depresiasi, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ini untuk perhitungannya ya teman-teman ya. Pertama, biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini intinya teman-teman memperoleh barang itu berapa harganya. Terus nilai residu. Nah, ini akan berkaitan dengan umur ekonomis aset. Nah, umur ekonomis aset itu intinya adalah umur yang bahasanya adalah barang tersebut itu dapat digunakan secara maksimal oleh teman-teman itu berapa lama. Misalnya, contoh HP ya. HP itu sebenarnya umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nah, apakah setelah 5 tahun itu masih bisa digunakan? Bisa. Tapi menurut teman-teman, handphone itu bisa bekerja secara maksimal itu selama 5 tahun. Setelah 5 tahun berarti teman-teman harus ganti, misalkan seperti itu. Nah, untuk penentuan umur ekonomis aset itu sebetulnya adalah bisa dari pendapat orang lain, bisa dari diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya mobil nggak mungkin 5 tahun lah, mungkin mobil sekitar 10 tahun, atau bangunan itu 20 tahun, dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya adalah nilai residu. Nah, nilai residu ini adalah nilai sisa, oke, nilai sisa pada saat umur ekonomis itu. Oke, misalnya teman-teman memperkirakan umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nah, nilai sisa di umur 5 tahun itu adalah misalnya 2 juta. Teman-teman padahal belinya 7 juta di awal. Nilai sisanya menjadi 2 juta pada umur ekonomis aset. Gitu, teman-teman. Jadi nilai sisa pada periode terakhir. Nah, lalu yang terakhir adalah metode pembayaran depresiasi. Nah, di sini ada 3 nanti, teman-teman. Ini akan saya jelaskan. Apa tuh 3-3-nya? Nah, oke, yang pertama adalah metode pembayaran sama atau metode garis lurus atau kalau bahasa Inggrisnya adalah straight line. Oke, jadi metode ini digunakan manajemen untuk mengestimasi manfaat aset yang diperoleh secara merata. Ingat ya,
secara merata selama masa manfaat aset tersebut. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Dan perlu diingat teman-teman, ini rumus dasarnya. Perlu diingat bahwa ini mencari biaya depresiasi per periode. Oke. Per periode penggunaan. Oke. Lalu ini adalah Excel-nya. Nah, di Excel kita akan menggunakan fungsi namanya SLM atau Straight Line Depreciation. Nah, di situ nanti terdiri dari 3 hal. Yang pertama cost. Cost itu adalah biaya untuk memperoleh aset. Salvage itu adalah nilai sisa umur ekonomisnya. Nilai sisa pada umur ekonomis berakhir. Nah, life itu adalah berapa lama umur ekonomisnya itu. Oke, mungkin bisa saya langsung contohkan di sini. Di sini kita ambil aja garis lurus ya teman-teman. Nah, misalnya nih biaya perolehnya, misalnya ini beli buku ya, bisa beli apalah gitu barang X ya, dengan harga 200.000. Lalu umur ekonomisnya 6, berarti hanya manfaat yang bisa digunakan hanya 6 tahun. Lalu nilai residunya, nilai sisa pada umur ekonomis, pada akhir umur ekonomis yaitu 20.000. Maka biaya depresiasi per periodenya berapa? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Bisa teman-teman langsung klik SLN di sini, oke, nggak masalah. Atau teman masukkan ke formula. Kita akan ke bagian finansial ya. Nah, di sini kita bagian finansial, lalu cari aja SLN. Nah, ini SLN. Nah, di sini ada 3 hal ya, teman-teman yang harus input. Yang pertama adalah cost, salvage, dan life. Cost itu adalah biaya diperoleh. Nah, biaya diperoleh berapa? Ini 200.000. Lalu salvage-nya nilai sisanya berapa? Nah, di sini juga ada keterangannya ya, teman-teman. The salvage value at the end of the life of asset. Jadi nilai akhir pada aset tersebut, pada umur aset tersebut. 20.000. Lalu life-nya adalah number of periodenya. Oke? Number of periode umur ekonomisnya bahasanya. Oke, ini 6. Nah, maka salah. Oh, ini salah lurus. 30.000. Jadi biaya depresiasi per periodenya 30.000 untuk yang straight line. Oke? Itu ya teman-teman. Jadi kita mencari biaya depresiasi per periode, bukan langsung total biaya depresiasi. Enggak. Itu nanti. Oke. Selanjutnya kita akan membahas metode kedua, yaitu metode pembebanan menurun. Nah, di sini metode pembebanan menurun itu sebenarnya ada 2 macam lagi. Oke. Ada angka tahun sama ada penurunan berganda. Jadi metode pembebanan menurun ini adalah metode yang menetapkan pembebanan depresiasi di awal yang lebih besar, kemudian secara menurun secara periodik sampai umur ekonomisnya habis. Jadi nilai biaya depresiasi per periode di awal itu pasti akan lebih besar dibandingkan yang di akhir. Kita misalkan pakai gambar aja ya. Misalnya ini untuk yang SLN atau straight line. Nah, ketika misalnya kita dibuat grafik untuk biaya depresiasi per periode, oke, itu kalau bisa dibuat grafik itu pasti akan selalu sama. Oke. Nah, beda dengan angka tahun sampai penurunan ganda. Kalau jumlah angka tahun itu kita menggunakan namanya SCD, nanti akan saya jelaskan lagi. Terus ini adalah DDB, double declining. Nah, ketika misalkan dibuat grafik untuk yang SCD dan DDB ya, untuk biaya depresiasi per periode, itu pasti akan grafiknya seperti ini. Akan semakin menurun. Nah, seperti itu. Itu konsepnya. Jadi kalau SLN itu biaya depresiasi per periodenya itu selalu sama, tetapi untuk yang SCD dan DDB, jumlah angka tahun dan penurunan berganda itu pasti akan lebih besar di awal dibandingkan yang akhir, sampai umur ekonomisnya habis. Gitu teman-teman. Nah, dan sekarang kita akan bahas untuk yang sum of the year digit. Nah, di sini pada metode yang kedua, metode ini diterapkan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari taksiran umur ekonomis dan perhitungan penyesuaian dimulai dari angka tertinggi dari aktiva yang terkait dan selanjutnya menurun secara berurutan. Nah, sama seperti tadi konsepnya ya teman-teman. Cuma di sini yang akan berbeda adalah rumusnya saja. Konsepnya sama. Nah, ini adalah rumus perhitungan perhitungan matematikanya ya teman-teman. Ketika teman-teman misalkan
membutuhkan perhitungan secara manual, nah ini caranya. Oke. Nah, JET itu didapatkan dari sini. JET itu didapatkan dari sini. Nah, itu teman-teman. Oke. Jadi N-nya itu adalah periodenya ya. Jadi periodenya itu dibuat sampai 1. Oke. Nah, sekarang SJD. Sum of your digit. Kalau kita menggunakan Excel, nah ya, ini. Jadi sum of your digit ini hampir sama dengan yang SLN tadi. Cuma yang membedakan di sini ada nih. Ada pair. Oke, ada pair. Kalau untuk cost salvage life kan udah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi silakan diulang lagi kalau misalkan tidak paham. Nah, pair di sini adalah dia periodenya. Pada periode berapa teman-teman hitung. Nah, tadi yang saya bilang bahwa kalau SJD dan DDP itu setiap periode biaya depresiasinya akan semakin menurun, tidak akan pernah sama. Nah, di sini yang membedakan di situ, membedakan dengan yang SN di sini. Misalnya kita menghitung periode pertama, di sini teman-teman hitung periode pertama. Tetapi kalau misalkan periode kedua, ya di sini periode kedua, seperti itu. Nah, ini saya akan kasih contoh. Nah, sekarang kita akan ini misalnya garis lurusnya di sini kita lihat sini. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang menggunakan yang straight line. Oke, yang SCD, SCD. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan menghitung biaya periode pertama. Nah, di sini kita ambil rumus saja SCD. Oh, sorry, saya pakai yang besar aja deh. Finansial terus SCD. Teman-teman kalau misalnya langsung mau ditulis nggak apa ya. Ini mungkin saya menjelaskannya secara pakai rumus yang gede biar teman-teman kelihatan lagi. Nah, SCD di sini ada cost, salvage, life, sama pair. Nah, mungkin cost-nya di sini kita menggunakan yang 200.000. Sedangkan salvage-nya adalah 20.000. Lalu life-nya, umur ekonomisnya adalah 6. Nah, di sini ada pair. Periodenya digunakan. Nah, periode yang digunakan di sini, periode yang digunakan itu akan berbeda. Kita akan menghitung biaya periode pertama. Biaya depresiasi pada periode pertama. Satu. Nah, nilainya akan seperti ini. Oke. Terus selanjutnya kita akan menghitung di periode kedua. Nah, oke. Kita hitung lagi misalnya SJD. Cost-nya di sini adalah 200.000, salvage-nya adalah 20.000, lalu life-nya adalah 6. Nah, di sini adalah pair-nya. Tadi kan 1, sekarang 2. Kita lihat apakah sama atau beda. Nah, ternyata berbeda teman-teman. Yang ketika biaya depresi periode pertama itu 51.000, yang kedua itu 42.000. Nah, ini tentunya kalau misalkan teman-teman jawab seperti ini sudah benar. Tetapi kalau misalnya teman-teman jawabnya seperti ini, ketika menghitung itu ternyata sama, maka itu teman-teman salah. Oke? Karena metode sum of the year digit sama DDP itu metodenya di biaya depresiasi pertama itu selalu lebih tinggi dibandingkan selanjutnya. Jadi angka tertinggi itu di periode awal. Oke? Itu teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi tolong diperhatikan ini, pair-nya. Mungkin kalau life salvage sama cost, teman-teman sudah tahulah dari awal. Di SLM sudah saya jelaskan juga. Oke. Nah, DDP di sini. Metode ini menurunkan didasarkan pada persentase konstan dikalikan dengan saldo nilai buku yang menurun pada setiap tahunnya. Oke. Untuk tingkat depresiasi menurun berganda, DDP, metodenya hanya tarif depresiasinya dikalikan 2. Oke. Mungkin dalam perhitungan matematikanya, ini sangat berbeda dengan tadi sum of the digit. Karena apa? Karena kita menggunakan persentase. Sedangkan tadi tidak menggunakan persentase ya. Itu. Nah, depresiasi per tahun sama dengan tarif depresiasi DDP kali saldo nilai buku pada tahun ke-N. Oke. Itu teman-teman. Jadi, karena di sini kita menggunakan persentase, jadi beda dengan sum of the digit. Nah, kita coba buktikan. Nah, di sini ada beberapa keterangan tambahan. Oke. Mungkin yang sama adalah ini. Oke. Yang sama ini. Nah, yang membedakan adalah yang ini. Faktor. Nah, faktor di sini adalah nilai saat saldo menurun jika faktor dihilangkan, maka diasumsikan metode
diasumsikan nilainya itu adalah 2. Metode saldo menurun berganda. Jadi gini, jadi kita faktornya ada 1, ada berapa. Tapi kita nanti spesifiknya 2. Atau tidak usah diisi sama sekali, nggak apa-apa. Nanti kita coba buktikan apakah ada perbedaan antara DDP sama SY, SYD. Oke? Tapi perhitungannya sama ya teman-teman. Nah, kita coba buktikan. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk yang ini. Untuk yang ini. Nah, sekarang DDP. Nah, mungkin yang pertama adalah menggunakan finansial dulu. Nah, di sini ada DDP nih teman-teman. Nah, DDP, double declining. Nah, benar ya, sorry. Kita ulang lagi. Nih, teman-teman perhatikan. Dia ada DDP. Nah, oke. Nah, di sini ada cost. Cost-nya sama, 200. Salvage-nya adalah 320.000 dan life-nya adalah 6. Nah, di sini periodenya sama seperti kemarin, sama seperti di SCD, yaitu kita menggunakan pada periode pertama. Dan ini kita nggak menggunakan faktor ya. Nah, di sini sudah apa namanya? Jadi kalau kita mengosongkan itu menggunakan double decline. Tapi kalau misalnya ada faktor lain, kita menggunakan 1 atau berapa. Tapi karena kita menggunakan double declining balance method, maka kita kosongkan saja. Ingat ya, kita kosongkan karena kita ini. Karena asumsinya kalau misalnya nilainya ini hilang, maka itu akan sama dengan metode double declining gitu. Dikosong aja. Nah, apakah nilai sama? Oke, berbeda ya teman-teman. Nilainya jauh lebih besar dibandingkan SCD. Lalu untuk periode kedua, bagaimana untuk periode kedua? Nah, DDP. Oke, cost-nya 20.000. Life-nya adalah salvage-nya adalah 20.000. Lalu periodenya adalah 6. Oke. Terus life-nya, periodenya adalah periode kedua. Ingat, periode kedua ya, karena kita menghitung depresiasi periode kedua. Lalu enter. Nah, 44.000. Ini berbeda ya, teman-teman. Berbeda antara SCD dan DDP. Seperti itu. Nah, itu teman-teman. Sama seperti ini. Lalu selanjutnya, nah, sekarang untuk masalah nilai buku, nilai akhir. Nilai buku adalah nilai, lebih tepatnya nilai dari aset tersebut setelah ada pengurangan depresiasi. Nah, nilai buku adalah nilai sebuah aset atau kelompok dikurangi dengan sejumlah penyusutan dibebankan selama umur penggunaan aset tersebut. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi pada periode T. Maksudnya gimana, teman-teman? Nah, seperti ini. Misalnya, yang ambil contoh lagi di sini. Misalnya, misalnya barang kita ingin melihat nilai aset, nilai buku aset periode 3 misalnya. Oke. Maka untuk yang garis lurus, kan ini kan adalah biaya depresiasi per periode. Nah, otomatis kita harus menghitung ini akumulasinya dulu. Akumulasinya berapa? Maka akumulasinya adalah 30.000 dikalikan 3 karena ada 3 periode. Lalu nilai bukunya, nilai buku aset, oke, itu sebesar nilai yang diperoleh 200.000 dikurangi dengan 90.000. 110. Oke. Nah, ini untuk yang garis lurus. Nanti untuk yang SCD sama DDP sama ya, teman-teman. Cuman nanti akan saya jadikan satu saja. Nah, misalnya ini menggunakan akumulasinya berapa? Akumulasi selama periode 3 berapa? Sampai periode 3 berapa? Akumulasinya adalah ini. Untuk yang SCD. Nah, 128. Maka nilai aset pada periode ketiga, ingat ya, nilai aset pada periode ketiga ya. Oke, itu sebesar nilai yang diperoleh dikurangi dengan periode 3. Dikurangi dengan nilai atasnya. Oke, jadi 71.428. Oke. Jadi teman-teman, jadi nilai buku aset itu adalah nilai
pada saat nilai aset pada saat periode tersebut. Nah, itu didapatkan dari nilai perolehan pertama, nilai kita membeli barang dikurangi dengan akumulasi depresiasi selama periode T. Oke, kalau di sini periode 3 berarti kita harus mengakumulasikan biaya depresiasi selama 3 periode. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, nanti kita akan latihan, nanti selanjutnya kita akan lakukan latihan. Oke.